Awal film diceritakan bahwa dalam 1000 tahun silam lahirlah sebuah roh jahat bernama Mutiara Kehancuran. Kekuatan itu menyerap kekuatan ilahi dan para iblis hingga menyebabkan teror yang sangat luar biasa kepada dunia. Karena hal itu, Dewa Agung mengirimkan dua murid andalannya. Yang satu bernama Dewa Tai dan yang satunya bernama Kong Pao. Tai adalah seorang murid yang tampak ceroboh dan suka bermalas-malasan. Namun sebenarnya ia adalah murid yang sangat dipercaya oleh guru. Sedangkan di sisi lain diperankan murid lainnya bernama Kong Pao. Ia adalah murid yang cerdas dan pintar menggunakan banyak jurus. Namun hatinya dipenuhi rasa iri, dengki, dan benci. Walaupun keduanya memiliki kekuatan yang sangat hebat, namun mereka juga tak bisa berbuat banyak melawan kekuatan Mutiara Kekacauan. Sejak saat itu, Mutiara Kekacauan terus melepaskan teror yang hebat bagi dunia. Hingga akhirnya Dewa Agung pun terpaksa menggunakan senjata pusaka untuk membakar monster tersebut. Dan terbagilah kekuatannya menjadi dua bagian. Yang satu adalah roh mutiara, dan yang satunya lagi adalah pil iblis. Pil iblis sangatlah berbahaya dan hampir tidak bisa dihancurkan. Apabila terlahir sebagai manusia, maka manusia tersebut pun sudah ditakdirkan akan disambar petir yang sangat luar biasa di usianya yang ketiga. Sedangkan roh mutiara adalah kebalikannya. Apabila lahir sebagai manusia, maka tentunya ia akan menjadi seseorang yang sangat dihormati. Karena sudah banyak berjasa kepadanya, Dewa Agung memutuskan untuk memberikan roh mutiara tersebut kepada kelahiran anak ketiga Komandan Li. Komandan Li adalah seorang manusia biasa, namun ia memiliki karisma dan kebijaksanaan yang tinggi. Tugas ini pun diberikan kepada Tai, dan apabila berhasil, sesuai kebajikannya, ia pun akan bergabung dengan 11 makhluk keemasan di langit. Sedangkan Kong Pao tentu saja sangat iri melihat hal tersebut, lantaran ia beranggapan kalau ia lebih pantas daripada Tai. Namun ia pun tak bisa berbuat banyak. Beberapa bulan kemudian, istri Komandan Li pun akan melahirkan, dan anak yang lahir dari roh mutiara tersebut pun diberi nama Necha. Sore hari menjelang malam, orang-orang desa sudah berkumpul di depan kediaman Kapten Li untuk menyambut kelahiran anaknya. Semua orang tampak sangat bahagia dan memberikan ucapan selamat. Namun dari kejauhan terlihat Kong Pao yang tampaknya memiliki rencana jahat. Ia kemudian melepaskan dua mantra perbudakan untuk mengendalikan orang-orang. Di sisi lain, Tai tampak sedang fokus dengan pelepasan mantra. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pelayan masuk dan membawakan bir. Awalnya Tai berusaha menolak hal tersebut, namun karena tak kuasa menahan diri, Tai pun terlepas kendali dan langsung meneguk seluruh isi bir tersebut. Seluruh rencana pun sesuai dengan keinginan Kong Pao, dan pelayan di sana sudah akan mencuri roh mutiara. Namun saat ingin mencurinya, ternyata lotus tersebut sudah ditanami mantra, dan hanya Tai yang bisa membuka lotus tersebut. Kapten Li yang cemas kemudian pergi mencari Tai yang malah tertidur. Karena kondisi mendesak, ia pun meninju perutnya agar segera sadar. Namun sayangnya saat lotus sudah terbuka, roh mutiara tersebut pun dicuri oleh salah satu pelayan di sana yang juga terkena mantra perbudakan. Dan sekarang bukannya roh mutiara, pil iblis pun mengarah pada janin istri Kapten Li. Sedangkan Kong Pao berhasil mencuri roh mutiara tersebut. Setelah terlahir, anak tersebut pun luar biasa bandelnya. Seperti kerasukan, Necha pun langsung menyerang warga, serta menembakkan api-api ke rumah-rumah di sana. Hingga akhirnya dibacakanlah mantra gelang emas Chen Kung. Pusaka tersebut hanyalah satu-satunya cara yang bisa meredam kekuatan api dari Necha. Seketika gelang tersebut pun menancap di leher Necha dan meredam kekuatannya. Dan beberapa saat kemudian, Tai pun langsung bermaksud untuk membunuh Necha. Namun dengan kasih seorang ibu, Nona In pun menghadangnya, serta memohon agar keputusan dewa dipertimbangkan kembali. Karena hal tersebut, Kapten Li pun kemudian bersumpah kalau dia akan menjauhkan Necha dari warga, serta mendidiknya jauh dari kediaman desa. Dan apabila Necha bisa sampai mengganggu warga, maka Tai lah sebagai dewa saksi yang akan memberikan hukuman kepada Kapten Li untuk menanggung seluruh kesalahan Necha.
Sejak saat itu, Neca pun hidup jauh dari desa, serta diberikan mantra perlindungan agar tak bisa keluar dari kediaman tersebut. Satu-satunya orang yang sering berkunjung adalah ibunya, sedangkan ayahnya sedang pergi mencari Dewa Agung untuk mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukan sambaran petir tersebut. Namun satu hari di sana sama dengan 1 tahun di bumi, yang membuat mereka harus segera balik karena kebetulan Dewa Agung juga tak berada di sana. Di sisi lain, Kung Pao kemudian pergi ke Istana Naga di bagian timur laut. Mereka adalah makhluk-makhluk perkasa yang diberikan gelar Raja Para Naga. Di bawah istana makmanya terdapat ribuan makhluk jahat yang dibakar. Namun para naga yang dulunya perkasa, kini merasa kalau mereka juga dikucilkan dan dipenjara bersama makhluk-makhluk jahat tersebut. Kini pun mereka ingin membalaskan dendamnya. Lalu beberapa saat kemudian, Raja Naga pun mengeluarkan sebuah telur yang berisi kandungan anaknya. Telur tersebut pun ditanami roh mutiara dan jadilah putra naga es bernama Ao Ping. Karena sangat sibuk, Neca sangat senang karena hari ini ibunya bisa datang bermain kenji. Itu adalah permainan kesukaannya. Ibunya pun menemani Neca bermain dan Neca tampak sangat senang akan hal itu. Namun tak lama setelah itu ibunya kembali mendapatkan laporan bahwa ada monster yang ingin masuk ke perbatasan. Mendengar hal itu Neca pun menjadi sangat sedih karena ibunya selalu sibuk menjalankan tugas. Neca yang bosan kemudian mengadu domba 2 penjaga gerbang hingga beradu mulut. Hal tersebut pun dimanfaatkannya agar bisa keluar dari sana. Dan seperti dugaan, Neca pun kembali mencari sensasi di desa dengan cara menakut-nakuti warga. Hingga akhirnya salah satu dari gerombolan anak-anak mengatai Neca adalah anak iblis. Hal itu pun membuat Neca marah besar serta menendangkan batu ke arah mereka. Namun untungnya ayahnya dan Tai yang sudah balik ke bumi segera menyelamatkan segerombolan anak tersebut. Kapten Li yang marah kemudian berdiskusi. Sepertinya bagaimanapun juga Neca pasti bisa lolos kalau hanya dijaga di sini. Ibunya pun mengusulkan agar mereka berhenti bekerja saja. Namun tentunya hal tersebut juga tidak bisa dilakukan. Hingga akhirnya keluarlah keputusan dari Tai untuk menjadikan Neca sebagai muridnya dan akan dijadikan bagian dari tentara perang iblis keadilan. Karena tak memiliki ide lain, kedua orang tua Neca pun tampak tak keberatan dan akhirnya memilih jalan tersebut. Esok harinya saat menoleh ke kiri, Neca kemudian melihat sebuah lukisan yang sangat indah. Dia pun berusaha menyentuh lukisan tersebut, namun ternyata lukisan tersebut menyedotnya dan Neca pun masuk ke dalamnya. Scene berikutnya pun tentu saja tidak bisa dilewatkan, di mana ternyata Neca masuk ke dalam dunia lukisan milik Tai. Di dalam dimensi tersebut, Tai bisa membuat seluruh pemandangan sesuai dengan kuas ajaibnya. Dengan menggunakan kuas ajaibnya, Tai pun menunjukkan sedikit atraksi mewah kepada Neca. Sejak saat itu, Neca sangat tertarik dengan alat-alat pusaka dan teknik-teknik perperangan. Ia pun rajin belajar, dan hanya dalam waktu sekejap ia mampu menguasai mantra perubahan, namun tentunya tanpa melupakan sifat nakalnya. Saking terobsesi pada benda pusaka, Neca kemudian mencuri pusaka tombak api milik Tai dan membakar bokongnya. Tetapi tak lama setelah itu muncullah kedua orang Neca kembali yang membantu Tai. Dan karena tingkah Neca yang sangat nakal, akhirnya kedua orang tuanya memutuskan untuk berbohong demi kebaikannya. Orang tua Neca pun berkata kalau sebenarnya Neca adalah roh mutiara yang seharusnya sangat disukai warga. Namun dulu ia tak sengaja melukai warga karena masih belum bisa mengendalikan kekuatan apinya. Kini pun Neca diarahkan untuk membantu warga melawan iblis yang mengganggu mereka. Dan apabila berhasil tentu saja warga akan kembali percaya kepada Neca.
Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Neca sudah banyak berlatih ilmu pedang dan kekuatannya sudah tak diragukan lagi. Namun dalam hal emosi, ia belum begitu bisa mengendalikannya. Ternyata ia sedang dalam simulasi penyelamatan warga. Api-api pukulan dari Neca masih saja terlalu kuat dan melukai warga-warga yang tak bersalah dalam simulasi. Karena hal itu, ayah Neca menyuruhnya untuk 2 tahun lagi hanya belajar meditasi. Namun Neca merasa sudah siap untuk membasmi iblis. Setelah mengembalikan tombak api sekaligus mencuri kuas ajaib, ia pun menggambar keluar dari dunia lukisan tersebut. Di dalam dunia manusia, kebetulan ada seekor monster laut yang sedang ingin menyantap seekor anjing milik warga. Dengan kekuatan barbarnya, Neca pun kemudian menghancurkan banyak properti warga hanya untuk menangkap satu monster tersebut. Hingga akhirnya monster tersebut pun lari ke pantai dan menculik seorang anak bernama Yaya. Ia sudah akan melarikan diri ke laut, namun tiba-tiba muncullah Auping yang membekukan seluruh air tersebut. Pertemuan mereka berdua tidaklah begitu baik lantaran Neca yang beranggapan kalau Auping juga adalah musuhnya. Sedangkan monster laut yang melihat hal tersebut berusaha memanfaatkan peluang dengan menggunakan jurus gelembung miliknya. Hal tersebut pun membuat tangan Neca dan sebagian tubuh Auping menjadi batu. Neca yang kemudian masih bisa bergerak berusaha menghindari seluruh gelembung tersebut serta memanfaatkan tubuh Auping sebagai perisai sekaligus pedangnya. Dengan kemampuan bertarungnya, Neca pun kemudian dapat mengalahkan monster tersebut sehingga membuatnya memberikan obat penawar dan mengembalikan Yaya. Dan karena sudah membantunya, Auping pun sangat berterima kasih kepada Neca. Neca sangat senang karena akhirnya ia bisa membantu warga. Tak lama setelah itu, Yaya kemudian mengeluarkan bola kenchi yang sangat disukai Neca. Neca pun bermain dengan Auping dan tampak sangat bahagia. Hal itu pun membuatnya menangis karena untuk pertama kalinya ia bermain kenchi bersama seseorang selain ibunya. Neca pun kemudian menangis terharu sambil menonjok bebatuan di sana untuk melampiaskan emosinya. Sejak saat itu, Neca dan Auping saling memberikan nama dan untuk pertama kalinya mereka memiliki teman bersama. Auping pun kemudian memberikan sebuah cangkang kerang dan menyuruh Neca untuk meniupnya apabila ingin bertemu. Namun beberapa saat kemudian masalah kembali muncul saat warga desa mulai mencari Yaya. Sedangkan Auping segera pergi dari tempat tersebut. Para warga kemudian menuduh Neca yang menculik Yaya dan kembali membuat onar. Neca mencoba menjelaskan kalau tadi ada monster laut dan dialah yang menyelamatkan Yaya. Namun para warga tidak percaya karena tidak ada buktinya dan mereka pun memaki-maki Neca di sana. Awalnya Neca berusaha untuk menenangkan emosinya dan pergi dari tempat tersebut. Namun akhirnya warga desa yang marah kembali menyebut Neca anak iblis dan memukul Neca dengan senjata kayu milik mereka. Hal tersebut pun membuat amarah Neca meledak dan menghajar seluruh warga desa yang menghinanya. Seketika saat Neca sudah tak terkendali, ia pun hampir membunuh salah satu warga di sana. Namun untungnya, Tai dan ayahnya kembali datang untuk menghentikannya. Serta di saat itulah, ayahnya juga tahu kalau Neca tidak berbohong karena ada Saliva monster laut yang lengket di tangan Neca. Di sisi lain, Auping menceritakan tentang Neca kepada ayah dan gurunya. Raja Naga kemudian mengatakan kalau Neca itu adalah hasil dari pir iblis dan adalah musuh terbesarnya. Ayahnya pun menyuruhnya agar tidak terganggu dengan urusan pertemanan, karena nantinya Neca juga akan disambar petir di tahun ketiganya, dan Auping pun hanya bisa menuruti hal itu. Beberapa saat kemudian seluruh naga yang terkurung masing-masing memberikan satu sisik terkuatnya sebagai perisai pelindung untuk Auping. Perisai ini sangat kuat dan bahkan hampir tidak bisa ditembus. Hal itu pun membuat Auping merasa semakin harus menyelesaikan tugasnya. Ayah Neca yang kasihan kemudian membohongi Neca kembali bahwasanya warga desa sudah dijelaskan tentang kesalahpahaman monster laut tadi. Untuk meminta maaf, warga desa ingin merayakan ulang tahun ketiga Neca yang akan diadakan 10 hari ke depan. Neca awalnya bersikap acuh tak acuh, namun sebenarnya ia sangat senang karena warga akhirnya memperhatikannya. Sebenarnya ia adalah anak yang juga dapat merasakan hal baik, namun hanya saja warga desa tetap menolaknya. Saking senangnya, Neca pun kemudian menuliskan surat undangan untuk satu-satunya temannya, yaitu Auping.
Dan sesampainya di pinggir pantai, Neca pun kembali meniupkan cangkang kerang untuk memanggil Auping. Namun Auping yang dalam keadaan tertekan hanya bersikap dingin dan berkata bahwa ia pasti akan datang. Singkat cerita, pesta pun akan dimulai. Neca sedang bersiap-siap dengan menggunakan bajunya yang paling bagus. Namun tak lama setelah itu muncullah Kong Pao yang datang memprovokasinya. Kong Pao menceritakan jati diri Neca yang adalah pil iblis. Hal ini tentunya sangat membuat Neca marah karena selama ini orang tuanya sudah berbohong. Dan saat berjalan kembali ke podium, Neca terlihat sangat murung dan rasanya sudah ingin meledakkan amarahnya. Sedangkan Tai yang ingin membuat suasana lebih senang, memanjakan Neca dengan memberikan tombak api dan sutra merah untuk Neca. Tak hanya itu, Tai juga memberikan hewan peliharaannya. Setelah disentuh, hewan tersebut pun berubah menjadi roda api yang dapat membuat Neca terbang. Neca sangat terharu saat ibunya berkata ingin melihatnya tumbuh. Sedangkan ayahnya memberikan jimat perlindungan dengan harapan agar dia selalu aman dan tentram. Namun Neca yang emosinya meledak-ledak, tak bisa menahan emosinya dan langsung meluapkan amarahnya. Dengan membacakan mantra matahari dan bulan, Neca bermaksud untuk membuka segel lingkaran gelang emas. Bahkan Tai pun sangat terkejut kapan ia belajar mantra tersebut. Seketika gelang emas tersebut pun terlepas dan Neca berubah menjadi seorang dewasa yang tampak sangat kejam. Sedangkan gelang emas tersebut dicuri oleh Kong Pao. Kong Pao kemudian berkata kepada Auping untuk menggunakan gelang emas tersebut setelah Neca membunuh Tai dan orang tuanya. Dan Neca sendirilah yang nantinya akan disambar petir dari langit. Saat kabut sudah memudar, maka Auping lah yang akan dilihat sebagai pahlawan oleh warga desa. Namun Auping merasa tidak bisa melakukan hal tersebut karena ia sudah berutang budi kepada Neca. Walaupun ia tidak bisa menyelamatkan Neca, tetapi ia harus menyelamatkan orang tua dan gurunya untuk membalas budi. Seketika Auping pun pergi mengambil gelang emas tersebut. Neca yang tak terkendali kemudian menyerang orang-orang, sedangkan ayahnya mencoba untuk menghentikannya. Dengan kuas ajaibnya, Tai juga berusaha membantu, namun sutra merah yang diberikan berusaha untuk memberi perlawanan dan menyerang Tai kembali. Hingga akhirnya Tai pun dikalahkan dengan sutra tersebut dan juga mengikat ayahnya. Dengan tak segan, Neca pun langsung melemparkan tombak api ke arah ayahnya. Dan ketika hampir mengenainya, muncullah Auping yang menghalanginya. Auping yang memiliki gelang emas kemudian memberikannya kepada Tai dan menyuruhnya untuk menggunakan gelang tersebut. Setelah dibacakan mantranya, gelang tersebut pun mengikuti Neca dan kembali berhasil meredam kekuatannya. Neca yang marah kemudian pergi dari tempat itu. Sedangkan Auping ketahuan wujud aslinya saat ayah Neca mencium bau tak asing dari tubuhnya. Seketika Kapten Lee pun menumpahkan teh dan menarik jubahnya. Kini identitasnya pun ketahuan dan orang-orang di sana menghinanya karena ketahuan kalau suku Nagalah yang mencuri roh mutiara tersebut. Namun beberapa saat kemudian Kong Pao kembali muncul untuk memprovokasinya. Seketika Auping yang sangat tenang pun malah jadi sangat emosional dan berniat untuk mengubur seluruh desa di sana. Dengan menggunakan kedua senjatanya, Auping kemudian membuat bongkahan es dari air laut di sana. Bongkahan es tersebut sangat besar hingga menjangkau seluruh desa Centang. Di sisi lain, Neca yang marah terlihat sedang meninju pohon-pohon. Tetapi tak lama setelah itu, roda api Neca kembali berubah menjadi seekor babi terbang dan memberitahu kejadian yang sebenarnya di langit kemarin. Namanya adalah Chang Sen In atau seperti Dewa Awan yang panjang umur. Ia adalah penjaga perbatasan gerbang langit. Waktu itu ayah Neca terlihat sangat putus asa dan frustasi. Tai menyuruhnya untuk segera balik ke bumi dan mencari cara lain untuk membantu Neca. Namun Dewa Awan memberitahu kalau mungkin ada satu cara untuk menolong Neca. Namun jurus tersebut hanya bisa dilakukan apabila ada seseorang yang rela menukar nyawanya dengan Neca. Dewa Awan pun kemudian menyuruh Kapten Lee untuk memberikan jimat keselamatan kepada orang yang terkutuk. Dan satunya lagi diberikan kepada orang yang rela menukar nyawanya. Saat kilat menyambar, maka sukarelawan tersebutlah yang akan mati. Dan Kapten Lee pun berkata, ia bersedia menjadi sukarelawan tersebut dan memohon agar Tai tidak memberitahu hal ini kepada istrinya. Ia pun berkata kalau Neca sangat penting karena ia adalah anaknya. Dan seketika Neca kemudian melihat jimat keselamatannya dan menangis terharu di sana. Ini pun pertama kalinya Neca menangis karena ayahnya.
Karena sudah sadar, Neca kemudian kembali melawan Aoping yang sedang membekukan kedua orang tuanya. Walaupun dalam metode kecilnya, Neca masih bisa memberikan perlawanan. Sedangkan Tai melawan Kung Pao seperti perselisihan mereka dulu. Lalu beberapa saat kemudian, Neca yang kalah kekuatan kemudian memainkan akalnya dan berubah menjadi gurunya Aoping. Aoping pun menjadi sangat bingung dan sekarang menyerang gurunya sendiri. Hingga akhirnya Tai pun mengeluarkan lukisan ajaibnya dan menjebak Aoping dan Kung Pao masuk ke dalamnya. Namun di saat terseret masuk, Kung Pao menarik kaki Tai hingga akhirnya mereka semua masuk ke dalam dunia lukisan. Sekarang semua orang berusaha untuk mencuri kuas ajaib untuk keluar dari dunia lukisan, dan tentunya terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Hingga akhirnya semua orang melekat menjadi satu karena elemen es dari Aoping. Sedangkan Neca kemudian berhasil mengambil kuas, malah sembarang menggambar karena tidak ada kemampuan menggambar. Namun untungnya saat Neca sudah akan terjatuh ke magma, ia berhasil menggambar keluar dari dunia lukisan tersebut. Pertarungan pun tidak berhenti dan mereka saling menyerang satu sama lain. Hingga akhirnya saat orang tua Neca berusaha melawan, Neca pun melindunginya dari pukulan kuat tersebut. Dan Aoping yang terlanjur marah kemudian berniat menguburkan seluruh desa. Dan untuk terakhir kalinya, Neca pun kembali membacakan mantra untuk membuka segel emasnya. Seketika Neca pun langsung maju dan menahan bongkahan es tersebut. Hingga akhirnya bongkahan es tersebut pun hanya menjadi hujan dan tak jadi melukai warga. Sedangkan Aoping yang belum selesai dengan Neca dengan wujud naganya kemudian kembali menyerang Neca. Namun sayang, ia sudah terkunci dengan sutra merah milik Neca. Dan karena Aoping adalah satu-satunya teman Neca, Neca pun mengampuninya. Setelah kondisi mulai tenang, Neca kemudian bertobat serta merobek jimat keselamatan pemberian ayahnya. Dan di sini pun Neca berkata kalau satu-satunya penyesalan terbesarnya adalah tak pernah bermain kenji bersama ayahnya. Seketika ia pun bersujud dan berterima kasih kepada orang tuanya karena sudah membesarkannya. Dan tak lama setelah itu, angin dan petir pun sudah mengangkat Neca dan bersiap untuk menyambarnya. Kali ini Aoping yang merasa berutang budi mengeluarkan seluruh sisik-sisik naga terkerasnya untuk menciptakan perisai. Tetapi ternyata perisai tersebut juga tak butuh waktu lama hingga dihancurkan petir tersebut. Hingga akhirnya Neca dan Aoping pun menyatukan tangan mereka dan kembali mengeluarkan kekuatan mutiara kekacauan yang bisa menyerap tenaga. Seketika Neca dan Aoping pun menyerap seluruh kekuatan serangan listrik dan mengembalikannya untuk serangan final. Dan seperti Rasengan di film Naruto, dua kekuatan tersebut pun meledak sangat hebat hingga menghancurkan gunung-gunung di sana. Sedangkan Kung Pao yang merasa rencananya gagal pergi dari tempat tersebut. Karena merasa ditinggalkan, Tai yang melihat hal tersebut pun mengorbankan benda pusaka paling berharganya untuk menyelamatkan mereka. Setelah ledakan itu, tubuh Neca dan Aoping pun tak bisa diselamatkan. Namun jiwa mereka tetap masih utuh. Ternyata lotus tersebut adalah satu-satunya kesempatan Tai agar bisa menjadi bagian 12 makhluk keemasan. Dan sekarang pun ia mengorbankannya demi menyelamatkan mereka berdua. Di akhir film, langit pun mulai cerah dan warga desa yang merasa bersalah memberikan hormat kepada Neca. Dan film pun berakhir di sana. Dan begitulah seluruh alur cerita film Neca. Selain pertarungannya yang epik, film ini juga menyentuh hati dengan pelajaran-pelajaran moral yang ada di dalamnya. Pokoknya jadi rekomendasi banget kalau kalian lagi cari film action animasi. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe sebelum ditutup videonya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye!